mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Hantu Karang Bolong, bagian 8. Sementara itu pertarungan antara Pendekar Raja Wali Sakti melawan Hantu Karang Bolong sudah sampai di lereng Gunung Puring sebelah selatan. Mereka sudah berada di sekitar reruntuhan batu-batuan yang menjadi makam Hantu Karang Bolong beberapa puluh tahun lalu. Menyadari berada kembali di tempat saat dirinya pernah dikalahkan, Hantu Karang Bolong jadi geram setengah mati. Dirasakan dirinya terjebak. "Bocah keparat, kau sengaja membawaku ke sini, heh," geram Hantu Karang Bolong. "Di sini kau mati, di sini kau bangkit kembali. Maka di sini pula kau harus kembali ke alammu, Hantu Karang Bolong," kata Rangga sambil mengelakkan satu pukulan keras bertenaga dalam tinggi dari lawannya. "Kurang ajar, kau harus mampus bocah," bentak Hantu Karang Bolong sengit. Kemarahan orang yang seharusnya sudah mati itu semakin memuncak tatkala setiap serangannya kini dapat dielakkan Pendekar Raja Wali Sakti. Mereka sudah bertarung satu malam penuh tanpa beristirahat sedikit pun. Dan sekarang ini hari sudah demikian tinggi. Sekitar tempat pertarungan itu sudah porak-poranda. Matahari bersinar terik seakan-akan hendak memanggang seluruh maya pada ini. "Hiya!" Tiba-tiba saja Rangga berteriak keras dan tangannya cepat menghentak ke depan. Satu desiran angin kuat menghempas ke arah Hantu Karang Bolong. Namun laki-laki muda yang bermata merah bagai mata binatang buas itu cepat bisa berkelit dengan melompat ke samping. Ledakan keras terdengar begitu pukulan aji, Batara Naga, yang dipelajari Rangga dari Satria Naga Emas menghantam puing-puing batu bekas kuburan Hantu Karang Bolong. Batu-batu itu terpental keras ke udara, sehingga debu mengepul tinggi bagai memayungi sekitar tempat itu dari sengatan sinar matahari. Tampak bekas pukulan aji, Batara Naga itu sangat luar biasa. Tanah yang terkena hantaman berlubang besar dan sangat dalam. Cukup untuk mengubur seekor gajah dewasa yang sehat dan gemuk. Sementara itu Hantu Karang Bolong segera bangkit dan melompat cepat sambil menjulurkan kedua tangannya ke depan. Rangga yang pada saat itu belum siap tidak bisa lagi menghindar. Segera diangkat tangannya untuk mengerahkan aji Cakra Buana Sukma. Cahaya biru langsung memancar membentuk lingkaran pada kedua tangan Pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan pada saat itu pula kedua tangan Hantu Karang Bolong sudah demikian dekat. "Ya, hiya!" Ledakan keras kembali terdengar begitu dua pasang telapak tangan beradu. Seketika itu juga terlihat dua sosok tubuh yang saling bertarung mengerahkan ilmu kesaktian masing-masing terpental balik ke belakang. Rangga sampai menghantam 3 batang pohon besar berturut-turut. Sedangkan Hantu Karang Bolong berputaran 2 kali di udara sebelum kakinya mendarat manis di tanah. Lain halnya yang dialami Rangga. Tubuhnya tergeletak di antara reruntuhan pepohonan yang terlanda tubuhnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas bangkit berdiri, namun terhuyung-huyung dari sudut bibirnya mengucur darah segar. Tangan kirinya menekap dada yang terasa sesak, sukar untuk bernapas. "Hahaha." Hantu Karang Bolong tertawa terbahak-bahak. Sambil terhuyung-huyung, Rangga melangkah keluar dari reruntuhan pepohonan. "Kakang, awas!" Tiba-tiba Ayu Rumala berteriak keras. Pada saat itu, Hantu Karang Bolong sudah melompat menerjang kembali dengan cepatnya. Sesaat Rangga terkesiap. Buru-buru dibanting tubuhnya ke samping, dan bergulingan beberapa kali. Terjangan Hantu Karang Bolong hanya mengenai sebongkah batu besar, hingga hancur berantakan. "Gur!" Hantu Karang Bolong menggerung geram. Dia cepat berbalik, dan kembali mengadakan penyerangan yang lebih dahsyat lagi. Rangga yang baru saja bisa bangkit berdiri, tidak mungkin lagi bisa menghindari serangan itu. Sedangkan Hantu Karang Bolong sudah cepat menyerang kembali. Pada saat yang begitu kritis, tiba-tiba saja Ki Bonang melemparkan sebuah benda berwarna kuning keemasan yang panjangnya kira-kira 1 hasta. Benda bulat berwarna kuning emas itu melayang ke arah Rangga. Tepat pada saat itu, Hantu Karang Bolong yang tengah menghantamkan pukulannya ke arah dada lawan, mendadak menarik pulang serangannya. Dia langsung melompat mundur. Hap, tep. Rangga setengah melompat menyongsong benda kuning yang dilemparkan Ki Bonang padanya.
Benda itu seperti tongkat, dan kedua ujungnya berbentuk mata tombak. Kini senjata itu sudah berada di dalam genggaman pendekar Raja Wali Sakti. Sementara itu, wajah hantu karang bolong menjadi pucat pasi melihat benda kuning keemasan telah berada di tangan lawannya. "Gunakan senjata itu, Rangga," teriak Ki Bonang memberitahu. Rangga melirik pada laki-laki tua kepala desa Caruban itu. Ditimang-timangnya benda keemasan berbentuk tongkat itu di tangannya. Benda ini terasa begitu ringan, seperti tidak memiliki daya berat sama sekali. Warnanya kuning keemasan berkilat tertimpa cahaya matahari. "Keparat," geram hantu karang bolong. Kening Rangga berkerut menatap lawannya. Agak sedikit heran juga pendekar Raja Wali Sakti ketika wajah hantu karang bolong berubah pucat saat benda berwarna kuning keemasan berada di tangannya. Rangga memutar-mutar benda itu, dan langsung ia terkejut. Ternyata putaran yang sedikit saja menimbulkan deru angin bagai topan. Dan ini membuat hantu karang bolong menutupi muka dengan kedua tangannya. "Cepat Kakang, musnahkan dia, jangan sampai hari gelap," teriak Ayu Kumala keras. Hantu karang bolong menggeram hebat mendengar suara gadis itu. Matanya tajam menatap Ayu Kumala. Tapi begitu Rangga menggerakkan tangan yang menggenggam besi kuning bermata dua itu, hantu karang bolong langsung menutupi mukanya dengan kedua tangan menyilang. "Apapun nama benda ini, tampaknya kau takut menghadapinya, hantu karang bolong," kata Rangga seraya mengulas senyuman. "Bocah keparat, ayo, hadapi aku. Kita bertarung sampai mati," tantang hantu karang bolong geram. Rasanya kau sudah mati, hantu karang bolong," ejek Rangga. "Kadal, kurobek mulutmu, keparat." Amarah hantu karang bolong memuncak saat mendengar ejekan pendekar Raja Wali Sakti. Sambil menggeram dahsyat bagai binatang buas, laki-laki berwajah tampan dan memiliki sorot mata tajam itu langsung melompat menyerang. Namun kali ini Rangga seperti mendapat tenaga baru setelah menggenggam sebentuk senjata itu. Dia sendiri tidak tahu untuk apa senjata ini diberikan Ki Bonang padanya. "Hai!" Rangga memiringkan tubuhnya sedikit ke kiri menghindari pukulan lurus hantu karang bolong. Dan dengan cepat dikibaskan senjata di tangannya ke arah perut. Hantu karang bolong melenting ke atas dan tubuhnya setengah berputar menghindari tebasan itu. Kemudian cepat sekali kakinya melayang menyampok ke arah pundak pendekar Raja Wali Sakti. Rangga memekik tertahan begitu pundaknya kena tendangan lawannya. Pendekar Raja Wali Sakti itu sedikit terdorong ke samping, namun cepat memanfaatkan tenaga tendangan itu untuk melesat membuat jarak. Dan begitu kakinya menjejak tanah, dengan cepat melompat tinggi ke angkasa, lalu menukik tajam. Kedua kakinya bergerak cepat mencecar kepala. Rangga mengulangi kembali jurusnya yang pernah diandalkan, yakni jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. Hantu karang bolong menganggap remeh jurus itu. Dengan ringan sekali dielakkan serangan dari jurus itu, bahkan kini mengirimkan satu pukulan keras begitu kaki Rangga mendarat di tanah. Tapi tanpa diduga sama sekali, Rangga menyampokkan senjata kuning keemasannya ke arah tangan lawan. Hantu karang bolong terperanjat setengah mati. Buru-buru ditarik pulang pukulannya. Tapi sabetan Rangga yang sudah direncanakan sebelumnya memang hanya sebuah pancingan. Dengan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa, sebagai pancingan, hantu karang bolong memekik keras begitu tangannya terhantam senjata kuning itu. Hantu karang bolong melompat mundur ke belakang, sambil memegangi tangannya yang terhantam senjata di tangan pendekar Raja Wali Sakti. Tangan yang terhantam besi kuning itu, terlihat hitam membusuk. Kedua bola mata hantu karang bolong membeliak lebar melihat sebelah tangannya membusuk seperti mayat. Lain halnya dengan Rangga yang begitu gembira setelah melihat hasilnya. Kini baru diketahui kegunaan senjata yang diberikan Ki Bonang padanya. Rupanya senjata yang pernah digunakan pendekar bayangan dewa untuk mengalahkan hantu karang bolong beberapa puluh tahun lalu, benar-benar dahsyat. "Tamatlah riwayatmu sekarang, hantu karang bolong," desis Rangga. "Kurang ajar, monyet buduk." Hantu karang bolong menyumpah serapah menahan kemarahan yang memuncak. Sebelah tangannya sudah tidak bisa lagi digunakan. Tangan kanan itu cepat membusuk dan beberapa bagian dagingnya mulai mengelupas. "Tusukan saja ke arah jantung, Rangga,"
teriak Ki Bonang memberitahu. Tutup mulutmu, tua bangka keparat, bentak hantu karang bolong gusar. Terlambat, hantu karang bolong. Aku sudah tahu, ejek Rangga. Setan. Hantu karang bolong tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sambil berteriak keras melengking tinggi, diterjangnya pendekar Raja Wali Sakti. Namun terjangan itu dengan mudah dapat dielakkan Rangga. Bahkan hampir saja dadanya tertusuk senjata di tangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tapi satu tendangan keras tidak bisa dielakkan hantu karang bolong. Tubuhnya terjungkal mencium tanah, namun mampu cepat bangkit kembali. Bahkan kini langsung menerjang kembali disertai kemarahan yang semakin memuncak. Memang tidak mudah bagi Rangga untuk menancapkan senjata kuning itu ke dada lawannya. Meskipun tinggal sebelah tangan yang masih berfungsi, hantu karang bolong masih cukup tangguh dan gesit menghadapi pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan saat ini, Rangga sudah kelihatan lelah karena semalaman penuh bertarung. Dan sekarang, matahari sudah mulai condong ke arah barat, ini berarti waktunya tinggal sedikit lagi untuk mengalahkan hantu karang bolong. Makhluk satu ini akan berlipat ganda kekuatannya jika malam datang. Cahaya bulan akan melipat gandakan kekuatannya. Jelas tidak ada harapan lagi buat Rangga untuk mengalahkannya, meskipun memegang besi kuning. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Rangga mendesak hantu karang bolong. Jurus-jurus andalannya dikeluarkan, disertai pengerahan tenaga dalam penuh. Beberapa kali ujung senjatanya hampir menembus dada hantu karang bolong, namun selalu bisa dielakkan. Awas kepalamu, hantu karang bolong. Tiba-tiba saja Ayu Kumala melompat sambil berteriak nyaring. Pedangnya terhunus, berkelebat mengarah kepala hantu karang bolong. Hal ini tentu saja membuat Ki Giri maupun Ki Bonang terkejut setengah mati. Ayu! Teriak Ki Bonang khawatir. Dan pada saat itu, hantu karang bolong mengibaskan tangannya ke arah Ayu Kumala. Akibatnya secara tak sadar pertahanannya terbuka sedikit. Kesempatan yang hanya sedikit ini, tidak disia-siakan Rangga. Dengan cepat dihunjamkan ujung senjata ke dada lawannya itu. Hantu karang bolong menjerit melengking tinggi. Dan pada saat yang bersamaan, tangan kirinya berhasil menyampok tubuh Ayu Kumala. Gadis itu memekik tertahan, dan tubuhnya terpental keras menghantam pohon. Hampir dalam waktu yang bersamaan pula, Rangga melontarkan satu pukulan disertai pengerahan tenaga dalam yang sempurna ke kepala lawannya. Untuk kedua kalinya, hantu karang bolong menjerit melengking tinggi. Kepalanya retak mengucurkan darah kehitaman berbau busuk. Hantu karang bolong meraung keras dan tubuhnya perlahan membusuk. Satu lagi. Hiya! Teriak Rangga keras. Seketika itu juga pendekar Raja Wali Sakti melompat sambil melontarkan satu tendangan keras. Hantu karang bolong terpental dan langsung jatuh ke dalam lubang yang terbuat akibat pukulan pendekar Raja Wali Sakti. Rangga berdiri tegak di bibir lubang itu. Pandangannya tertuju langsung pada tubuh yang berubah menjadi sosok mayat membusuk menggeliat-geliat sambil meraung-raung bagai binatang buas. Perlahan-lahan tubuh itu mencair dan tidak bergerak-gerak lagi. Kening Rangga agak berkerut begitu melihat ada dua bentuk senjata berwarna kuning tertancap pada bagian dada. Yang satu, jelas senjata yang digunakan Rangga dari Ki Bonang. Sedangkan sebuah lagi berukuran hampir sama tapi hanya berbentuk warangka dari senjata itu. Rangga mencoba untuk bisa mengerti tapi untuk saat ini otaknya belum bisa diajak berpikir. Ayu! Desah Ki Bonang seraya membantu anaknya berdiri. Ayu Kumala meringis, lalu bangkit berdiri dari reruntuhan pohon yang terlanda tubuhnya akibat terkibas tangan kiri si hantu karang bolong. Sementara itu Rangga melangkah pelarian menghampiri Ki Giri yang tetap berdiri pada tempatnya. 6 orang pemuda bersenjata golok berada di belakang laki-laki tua itu. Ki Giri memerintahkan 6 orang anak muda itu untuk menimbuni lubang yang berisi mayat hantu karang bolong dengan batu cadas yang banyak terdapat di sekitar tempat ini. Tanpa membantah sedikit pun, 6 orang pemuda dari desa Caruban itu melaksanakan perintah Ki Giri. Untung belum terlambat, desah Ki Giri seperti untuk dirinya sendiri. Apa yang belum terlambat Ki? Tanya Rangga tiba-tiba. Besi kuning itu, sahut Ki Giri.
Sementara itu Ki Bonang menghampiri sambil memapah anaknya. Ayu Kumala masih meringis setiap kali melangkah. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Ki Bonang membantu anaknya duduk di bawah pohon beringin yang besar dan rindang. Demikian pula dengan Rangga dan Ki Giri yang juga duduk di bawah pohon itu. Sementara 6 pemuda masih menimbuni batu-batuan ke dalam lubang kuburan hantu Karang Bolong. Kulihat ada senjata lain yang bentuknya hampir sama di dalam tubuh iblis itu, kata Rangga bernada bertanya. Itu adalah warangka dari senjata besi kuning, jelas Ki Bonang. Oh, Rangga meminta penjelasan lebih lanjut. Senjata itu adalah milik pendekar bayangan dewa. Sebenarnya ketika hantu Karang Bolong bertarung melawan pendekar bayangan dewa, senjata bersama warangkanya itu telah tertanam di dalam tubuhnya. Tapi sebelum mati, hantu Karang Bolong berhasil mencabut senjata besi kuning, dan tidak sempat mengeluarkan warangkanya. Kalau hanya salah satu yang tertanam dalam tubuhnya, maka beberapa puluh tahun kemudian dia akan bangkit kembali. Itulah sebabnya kenapa dia bisa bangkit kembali. Tapi kalau keduanya berada dalam tubuhnya, dia akan mati selamanya. Asalkan kedua senjata itu tetap berada bersama mayatnya di dalam kubur, jelas Ki Bonang. Dan senjata besi kuning bisa diperoleh Ki Bonang 3 tahun lalu, melalui pertapaan di puncak Gunung Puring ini, sambung Ki Giri. Pertapaan? Tanya Rangga. Pendekar bayangan dewa menghabiskan waktunya di dalam sebuah kuil di puncak Gunung Puring. Selama itu dia bertapa sambil menunggu kalau hantu Karang Bolong bangkit kembali, Ki Bonang menjelaskan. Dan sampai ajalnya, iblis itu tidak juga bangkit, sampai Ki Bonang mendapatkan senjata itu, sambung Ki Giri lagi. Aku mengerti sekarang. Jadi, pendekar bayangan dewa sengaja memiliki senjata itu hanya untuk menghadapi hantu Karang Bolong. Tebak Rangga mulai mengerti. Benar. Dan itu juga diperoleh melalui pertapaan yang panjang dan hampir merenggut nyawanya, sahut Ki Bonang. Nampaknya Ki Bonang tahu persis, kata Rangga. Itu sudah menjadi legenda bagi rakyat desa Caruban, Rangga. Hampir semua orang di desa ini mengetahui hal itu. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi, jelas Ki Bonang lagi. Rangga bergumam dan kepalanya terangguk-angguk. Desa Caruban memang tidak berapa jauh dari tempat ini. Tidak heran kalau semua penduduknya mengetahui tentang hal ini. Pendekar Raja Wali Sakti itu menoleh ketika telinganya mendengar suara langkah kaki. Tidak berapa lama setelah Rangga berdiri, Laras datang bersama seorang laki-laki yang pakaiannya bagaikan seorang gembel. Laras dan lelaki muda itu bergegas menghampiri mereka yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Sementara itu 6 pemuda desa Caruban sudah menyelesaikan pekerjaannya. Laras, mengapa kau kesini? Tanya Ki Giri seraya bangkit berdiri. Maaf, Ki. Aku cemas soalnya. Sudahlah, Laras. Semuanya sudah berakhir, potong Ki Giri cepat. Berakhir. Laras kelihatan bingung. Benar, Kak Laras. Hantu Karang Bolong sudah musnah, celetuk Ayu Kumala yang sudah bisa menormalkan keadaan dirinya kembali. Oh. Laras mendesah lega. Laras. Ki Giri menatap pada laki-laki yang berada di samping wanita itu. Oh iya. Ki, ini adik suamiku. Namanya Anggas. Kebetulan kami bertemu di jalan, kata Laras memperkenalkan. Ki Giri mengangguk ramah kemudian dibalas oleh Anggas yang juga mengangguk pada Ki Bonang. Tapi Ki Giri malah menatap agak tajam pada Laras yang hanya memakai kain sobek-sobek, sehingga beberapa bagian tubuhnya menyembul. Laras jadi kikuk juga. Nanti kujelaskan, Ki, kata Laras buru-buru. Ada sedikit kesulitan dihadapi Kak Laras, kata Anggas membantu bicara. Kau tidak apa-apa? Tanya Ki Giri. Ada nada kecemasan dalam suaranya. Tidak, Ki, sahut Laras. Syukurlah. Sudah hampir malam, sebaiknya kita kembali saja, kata Ki Bonang mengingatkan. Hei, di mana? Tiba-tiba Ki Giri teringat pada Rangga. Semua orang yang ada di tempat itu baru sadar kalau Rangga sudah tidak ada lagi. Mereka celingukan mencari-cari, kemudian saling pandang. Seakan-akan saling menanyakan satu sama lainnya. Tapi mereka sama-sama mengangkat bahu. Tidak ada yang melihat kapan dan ke arah mana pendekar Raja Wali Sakti itu pergi.
2 kali aku tidak sempat berbuat apa-apa padanya, desah Ki Bonang bernada mengeluh. Seorang pendekar sejati tidak memerlukan balas jasa Ki, tegas Ki Giri. Ya, aku tahu. Tapi paling tidak ucapan terima kasih harus ada. Ah, sudahlah. Sebaiknya segera saja kita kembali. Mudah-mudahan saja dia kembali lagi pada kita, Ki Giri menengahi. Memang tidak ada gunanya lagi mengharapkan Rangga muncul. Mereka segera bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi Ayu Kumala masih juga berdiri tanpa melangkah sedikit pun. Raut wajahnya begitu kosong, sukar untuk diartikan. Ayu, panggil Ki Bonang. Oh, ya ayah. Ayu Kumala bergegas melangkah menyusul yang lainnya. Sementara Laras diam-diam memperhatikan, dan mensejajarkan langkahnya di samping gadis itu. Mereka berjalan perlahan paling belakang. Kau mencintainya, Ayu? Tebak Laras langsung. Ayu Kumala tidak langsung menjawab tapi malah menatap lurus ke bola mata Laras. Pertanyaan itu tidak mungkin dijawab saat ini juga. Dia sendiri tidak tahu apakah mencintainya atau tidak. Yang jelas, saat ini hatinya begitu kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang terbawa pergi bersama pendekar Raja Wali Sakti. Untuk bisa hidup bersama seorang pendekar, harus juga bisa mengerti jiwa pendekar. Maaf, bukannya ingin mencampuri kehidupan pribadimu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya tentang kehidupan seorang pendekar, kata Laras lagi. Tampaknya Kak Laras tahu banyak tentang pendekar, kata Ayu Kumala. Sedikit, tapi paling tidak aku pernah hidup bersama seseorang yang, ya, bisa dikatakan selalu bepergian mengembara. Menarik sekali. Boleh aku tahu lebih banyak, Kak? Ayu Kumala begitu berminat. Tentu saja. Terima kasih, Kak. Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan terlalu berharap untuk bisa hidup bahagia bersama seorang pendekar. Ah, Kakak. Seketika wajah Ayu Kumala jadi bersemu merah jambu. Dia menunduk dan terus berjalan perlahan. Sementara di dalam hatinya tetap berharap bisa berjumpa kembali dengan pendekar Raja Wali Sakti. Bagaimanapun juga, diakui kalau ada sekeping hatinya yang tercuri oleh pendekar tampan itu. Tapi, benar juga kata Kak Laras, jangan terlalu berharap bisa hidup berbahagia bersama seorang pendekar. Selesai. Episode berikutnya Dendam Anak Pengemis. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.